Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم وقال أيضا وعاشروهن بالمعروف وقال أيضا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Suki sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas rahmat izin dari Allah, malam ini kita dapat berkumpul bersama. Kita dapat sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka walimatul urus. Nikahnya belum ya? Besok. Ini adat Betawi ya. Nah, ya, namanya malam angkat. Dulu almarhum ayahanda saya Pak Kiai Haji Dasuki Adnan sering masuk daerah sini ya Pak ya, betul ya? Ya. Itu banyak cerita-cerita tentang adat Betawi yang tidak jauh dengan budaya dan adat Cirebon. Karena memang Betawi itu perpaduan antara Cirebon dan Banten. Jadi kalau ditanya orang Betawi aslinya dari mana? Cirebon dan Banten. Jadi keturunan itu bagus dari Pucuk Kumun, punya jong iman, jong Islam, nikah dengan keluarga Cirebon. Maka bahasa dan logatnya agak mirip-mirip. Keras kepalanya sama-sama. Sama-sama keras kepala. Berani, sama-sama berani. Cinta ulama, sama-sama cinta ulama. Malam ini kita bersyukur alhamdulillah dapat berkumpul bersama dalam rangka walimatul urus. Salawat serta salam tidak terlupa marilah sama-sama kita sanjungkan dan semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Allahumma salli, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Tanpa beliau diutus ke muka bumi ini, kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Tanpa beliau diutus ke muka bumi ini, manusia laksana binatang, tidak berakhlak, tidak punya adab. Maka orang yang terbaik adabnya di dunia ini, orang yang terbaik akhlaknya di dunia ini hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab satu-satunya orang yang dididik tata krama, satu-satunya orang yang diberikan pendidikan adab oleh Allah secara langsung adalah Rasulullah. Sebagaimana hadisnya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik secara langsung oleh Allah untuk soal adab, tata krama, kesopanan.
maka aku adalah orang yang terbaik adabnya. Maka Allah tidak pernah memuji Rasulullah Muhammad karena ketampanannya. Allah tidak pernah memuji Rasulullah Muhammad karena kepandaiannya, tetapi Allah puji di Al-Quran karena akhlakul karimahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak nilainya 1, semua ilmu nilainya 0. Akhlak nilainya 1, ilmu matematika 0. Akhlak nilainya 1, semua ilmu nilainya 0. Punya ilmu agama nilainya 0 tanpa didahului dengan akhlak. Punya ilmu kimia 0 nilainya tanpa didahului dengan akhlak. Seluruh ilmu tanpa didahului dengan akhlak tidak ada nilainya. Tapi 1 akhlak ditambah pintar agama, 1 tambah 0 jadi 10. Ahli matematika tambah 0 lagi jadi 100. Ahli kimia tambah 0 lagi jadi 1000. Begitu seterusnya. Orang yang ahli agama, orang yang merasa pintar dalam hal agama, tidak punya akhlak, maka tidak ada nilainya di hadapan masyarakat. Naudzu. Maka akhlak Rasulullah adalah akhlaknya yang mulia. Salawat serta salam mudah-mudahan juga tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul udma darinya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih. Saya dikasih waktu berapa menit nih? 2 jam. Iya. Saya mau tanya dulu ya. Kenapa? Oh, dianterin. 5 menit aja ya Pak ya. Jangan lama-lama lah. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu yang di rumah, maaf kalau keganggu ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu yang punya bayi, kalau saya suka teriak-teriak mohon maaf. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti awal yang saya sampaikan bahwa manusia tanpa akhlak maka tidak ada nilainya. Maka di dalam kehidupan kita pun harus mengikut kepada syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad itu pun mengikut syariatnya. Kepada siapa? Kepada kakek buyutnya Rasulullah Muhammad. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihis. Maka kalau kita baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang membawa ajaran baru. Nabi sebelum Nabiullah Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, mereka membawa ajaran yang disebut dengan ajaran tauhid, ajaran yang mengesahkan Allah. Begitu Nabiullah Ibrahim diutus menjadi nabi dan rasul, maka beliau membawa ajaran yang disebut dengan syariatnya Hanif. Ajaran agama Hanif. Agama yang bersih. Selain tauhid, Nabiullah Ibrahim Hanif, orang yang cintanya kepada Allah luar biasa. Nabiullah Ibrahim sampai disebut oleh Allah sebagai nabi yang Khalilullah. Khalilullah itu adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta nggak sama Allah? Saya tanya, cinta nggak sama Allah? Cinta. Sama mobil, sama rumah, sama kontrakan, sama bini, kita mah cinta semua. Tapi Nabiullah Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang bersih, orang yang mensucikan Allah, orang yang membersihkan sifat-sifat Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas disandang oleh Allah. Hanif. Maka Nabiullah Ibrahim cintanya begitu hebat kepada Allah, sayangnya begitu hebat kepada Allah. Dunia seisinya tidak ada artinya di hadapan Nabiullah Ibrahim. Dunia dan seisinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah subhanahu. Nabi Ibrahim sampai cintanya kepada Allah. Nabiullah Ibrahim dapat perintah. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah tidak berat, Pak. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat.
perintah dan larangan, itu saja, nggak berat. Wa idibtala Ibrahim bikalimatin fatammahunna. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim hanya dengan kalimat saja, perintah dan larangan. Hanya perintah dan larangan saja. Berat apa enteng kira-kira? Berat apa enteng kira-kira? Perintahnya kayaknya enteng, laksanakan, dilarang. Nanti saya buka ini. Nanti kita kaitkan dengan pernikahan. Siapa yang patut kita contoh? Betul ya? Nah, ada 5 menit kayaknya itu. Belum mandi juga ya? Karena saya tahu dia orang kemana-mana sama saya. Belum mandi tuh. Oh, airnya susah. Alhamdulillah di pesantren Al-Wasilah sih airnya banyak lah. Airnya banyak insyaallah. Terus nih. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana tadi? Belum mandi. Oh, belum mandi. Maka cintanya Nabi Allah Ibrahim luar biasa kepada Allah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, wa idibtala Ibrahimu bikalimatin fatammahunna. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim hanya dengan perintah dan larangan, tok itu saja, tidak yang lain. Ibrahim berangkat. Kalau kita Bang Haji sono berangkat, buat apa? Cari sumbangan buat musola, ongkosnya mana? Kalau Nabi Ibrahim enggak. Kata Allah berangkat Ibrahim, berangkat. Kata Allah diam Ibrahim, diam. Kata Allah jangan turun Ibrahim, ya diam. Allah nggak susah, nggak berat uji Nabiullah Ibrahim hanya dengan perintah dan larangan, itu saja. Maka ketika Nabiullah Ibrahim dapat perintah, Ibrahim buktikan kecintaan kamu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu cinta kepadaku, coba potong itu kambingmu. Kamu punya kambing berapa? Saya punya 1000 ya Allah. Potong semua. Siap ya Allah, laksanakan. Dipotong kambingnya. Ibrahim, kamu punya unta berapa? 300. Potong semua. Potong ya Allah. Ibrahim, kamu punya sapi berapa? 1000. Potong semua ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, kecintaanku begitu hebat kepadamu, tidak ada yang mampu menghalang-halangi cintaku kepadamu ya Allah. Jangankan kambing, jangankan onta, jangankan sapi aku persembahkan untukmu ya Allah, untuk dipotong. Kalau saya punya anak juga, engkau perintahkan aku untuk menyembelih anakku, maka aku akan potong. Itu janji Nabi Ibrahim. Janjinya udah punya anak apa belum? Udah punya anak apa belum? Ini sama dengan janjinya pejabat di sini. Kalau saya terpilih menjadi anggota DPR, kalau saya terpilih menjadi camat, kalau saya terpilih menjadi lurah, ini jalan insya Allah gua aspal semua. Begitu jadi, inget gak? Inget gak? Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, jangankan sapi, jangankan harta, jangankan apa saja yang engkau minta ya Allah, demi bentuk kecintaanku kepadamu ya Allah, kalau aku punya anak, engkau berikan aku anak. Kalau engkau minta anakku akan disembelih, aku laksanakan ya Allah, disembelih. Belum punya anak. Ini janji Nabi Allah Ibrahim, begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam pernikahan yang perlu dicontoh, yang pertama adalah contoh pernikahan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Ini kan kita kadang-kadang enggak. Contoh pernikahan, contoh kehidupan rumah tangga yang dicontoh bukan para nabi, yang dicontoh para artis, selebritis, ya Pak ya. Sinetron yang dicontoh, Sahrejat ditonton, Elip ditonton. Tukang bubur kagak naik-naik haji, judulnya tukang bubur naik haji, padahal dia nggak naik-naik haji. Ada Mak Ijah naik haji, dalam ceritanya wow, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ijah itu sebetulnya kebalikan dari haji. Coba haji ijah, kebalikan dari haji. Haji itu dibalik menjadi ijah. Kebetulan nggak bisa berangkat. Belum lama kita dengar malah di Mekah Al-Mukarramah, tanah yang suci menjadi tanah haramnya Allah, tanah yang dimana dibangun rumah Allah, bait Allah tertua di sana
Ada Ka'bah Al-Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah yang Ibrahim alaihis, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bait Allah yang pertama kali dibangun di bumi ini adalah di Mekah, yaitu disebut dengan Ka'bah. Yang bangun siapa? Nabiullah Ibrahim. Yang meletakkan Hajar Aswadnya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Setelah meletakkan Hajar Aswad berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Begitu sudah jadi Ka'bah, Nabi Ibrahim doa lagi, Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan tanah ini tanah yang tandus, kering, kerontang. Di sana kan Arab ya Pak, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada padang pasir, pohon pisang kagak bisa numbuh, pohon toge apalagi, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, tapi Allah berikan hadiah, Allah berikan sebuah mujizat yang luar biasa. Allah pancarkan itu air Zam-Zam di tengah padang pasir yang tandus, kering, kerontang. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihis, doanya bukan main, mustajab, diijabah oleh Allah. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikan negara ini, jadikan tempat ini tempat yang aman, tempat yang sentosa, sejahtera. Jadikanlah rezekinya berlimpah-limpah. Kagak usah nanam pohon, dari Indonesia jutaan orang berangkat ke sana. Berapa ribu triliun per tahun visa yang dihasilkan dari jamaah haji dan umrah. Segitu banyaknya jamaah haji dari Indonesia yang berangkat ke Mekah, Arab Saudi, ke Ka'bah. Alhamdulillah, yang di sini masih pada melongo aja, belum pada berangkat ya. Pengen nggak berangkat ke sana? Pengen nggak berangkat ke sana? Sebetulnya manusia tidak ada yang tidak ingin berangkat ke sana. Tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah, tanah haram yang dimana di dalamnya dibangun Ka'bah oleh orang-orang yang mulia. Itu kemarin kejadian kena angin Pak, badai buat, itu kerennya jatuh di dekat Ka'bah, hancur itu antara Safa dan Marwah. Saya sih dalam hati ngomong, dalam hati saya, Safa Marwah itu sebuah tempat situs yang sangat bersejarah. Karena ketika Siti Hajar alaihissalam, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kelimpungan untuk mencari air. Udah jam berapa sini? Lama. Beneran nih, sampai jam berapa nih? 12. Saya minum dulu ya. Ya. Saya ceramah tuh Pak sejak zaman almarhum Kiai Dasuki Anan, bapak saya masih ada. Saya sudah diajak-ajak ceramah. Suka nyupir, saya suka ceramah. Setiap saya ceramah dari dulu Pak, tahun 97 saya udah naik ke panggung. Dari dulu sampai sekarang yang disuguhin air putih. Padahal saya minum air jeruk doyan. Air jeruk. Ada nggak jeruk yang hangat? Terus nih Pak, sampai mana tadi tuh? Kerennya jatuh, bruk, inna Safa wal Marwah. Jatuhnya di tempat sebuah situs yang sangat bersejarah, di mana seorang wanita, ini maka contoh di calon pengantinnya mana nih? Ada nggak? Oh, ada di dalam ya. Ini dengerin nih pengantin nih, calon nih. Nah, itu pengantin, calon pengantin baru, yang ini pengantin udah bau. Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ada lagi namanya Haji Mansur. Bisa berangkat haji karena halamannya habis kena gusur. Di sini ada nggak yang begitu? Nah, ada banyak. Itu berangkat haji karena haji kena gusur itu. Kalau kagak kena gusur nggak bisa berangkat haji. Itu di wilayah Subang namanya Sukaratu. Itu kena PLTU Pak.
Satu orang ada dapat 5 miliar. Sekeluarga berangkat haji semua. Alhamdulillah, itu namanya Haji Mansur. Ya, Haji Mansur. Haji karena halamannya kena gusur. Jadi orang bisa berangkat haji ke sana bukan karena dia mampu, tetapi Allah yang memberikan kemampuan kepada dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim ini punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini adalah seorang wanita yang begitu taat kepada suaminya. Tidak berani bentak-bentak lakinya, kagak kayak orang apa ini? Indonesia Raya. Makanya kan orang laki sama orang perempuan yang mati duluan, banyakan perempuan apa laki-laki duluan? Banyakan perempuan dulu apa laki-laki dulu? Banyakan laki-laki dulu. Kenapa? Sebab orang laki biasanya nih ada bagusnya nih Pak. Allah ngerti. Kalau orang perempuan ditinggal mati sama suaminya itu anak bisa keurus, betul Pak? Punya anak 4, anaknya bisa keurus walaupun suaminya nggak ada. Saya punya anak 3, istri saya pergi aja belanja ke Tanah Abang, pusing saya Pak. Anak saya ada yang berak, ada yang kencing, ada yang ngamuk, ada yang mecahin gelas, pusing. Begitu emaknya datang, adem benar. Jadi kalau orang perempuan ditinggal mati sama suaminya, tenang, adem, dia bisa ngurus anak-anaknya. Itu contohnya ayam. Tahu ayam? Iya ayam, tahu ayam? Iya, ayam kagak ada lakinya, babon doang sama anak hidup tuh Pak. Nggak ada suaminya hidup. Bukannya main ibu-ibu sama ayam, bukan. Tapi orang laki-laki ditinggal mati sama istrinya, ya Allah anak nggak keurus, betul? Betul? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sebab di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah karena Rasulullah sedih. Kenapa? Sebab ditinggal sama istri tercintanya Khadijatul Kubra. Rasulullah ditinggalkan oleh istri yang tercinta, istri yang salehah, istri yang taat kepada suaminya, istri yang mau mengorbankan hartanya, darahnya, uangnya, dinarnya untuk perjuangan agama Islam. Ditinggal, meninggal, Rasulullah sedih sehingga Allah mengangkat Rasulullah Muhammad di Isra dan dimi'rajkan, diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Rasulullah terhibur dan bisa menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Yang kedua, jeleknya nih, kenapa orang laki-laki mati duluan? Karena orang laki sering dibentak-bentak sama bininya Pak. Biasanya begitu. Kadang-kadang nyuruh makan anaknya, bang makan dulu, begitu makan baru mau nyemot, jangan habisin, itu anak lo belum makan. Itu orang laki kaget, jantungan Bu, besoknya stroke, besok mati. Siti Sarah adalah istri yang solihah, yang taat kepada suaminya, tidak pernah bentak-bentak suaminya. Makanya ibu kalau pengen masuk surga, orang perempuan kalau pengen masuk surga syaratnya cuma satu, gampang, taat sama suami, selesai. Nah loh, jangan-jangan bini lu nggak taat. Bukan, mudah-mudahan itu bukan pengalaman pribadi. Habis zaman sekarang Pak, Masya Allah, orang dan perempuan Pak, Masya Allah, sama suami ngelawan melulu. Betul Pak? Emang begitu. Makanya kalau pengen masuk surga orang perempuan nih, calon pengantin nih, taat sama suami. Jangan berani-berani membentak suami, jangan berani-berani marah sama suami, jangan berani-berani ngomong kasar sama suami, gak bisa masuk surga. Surganya orang perempuan ada pada suami. Maka kata Allah, bidadari-bidadari surga yang ada di dunia, Allah jelaskan wahurun inun ka amsalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Ini bidadari tidak saja Allah ciptakan di surga, tapi Allah jadikan bidadari di dunia. Maka orang perempuan masuk surganya 50.000 tahun lebih dulu daripada suaminya. Amin. Amin. Ngapain tuh orang perempuan masuk duluan 50.000 tahun lebih cepat daripada suaminya? Sono suruh bebenah dulu, suruh ngepel dulu sono.
suruh nyuci dulu di sono, suruh nunggu suaminya. Begitu suaminya datang, dia menyambut, salamun salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Abangku sayang, selamat bang, kita sama-sama masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ibu-ibu jadi pimpinannya bidadari. Kalau Allah sediakan 70 bidadari, istri kita jadi pimpinannya. Biar di dunianya dia jelek, hitam, pesek, belek, bengek. Begitu dia masuk surga, dirubah oleh Allah wajahnya kayak ABG. Alhamdulillah. Ya Allah. Makanya Rasul pernah bercanda sama nenek-nenek, nek, di surga mah nggak ada nenek-nenek katanya. Itu nenek-nenek nangis, kenapa ya Muhammad? Apakah saya tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam surga? Bukan, nek. Di surga nggak ada nenek-nenek. Kalau di surga ada nenek-nenek, ntar dia ngompol mulu di sono. Tahu sendiri orang perempuan kan ya. Saya ceritanya begini Pak, ini kisah nyata. Saya mendidik ada 36 santriwati. Saya punya pesantren tinggalan abah saya di Indramayu. Saya punya 36 santri perempuan. Alhamdulillah usianya ada yang 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang udah budak banget ada. Itu lagi dididik sholat Pak. Begitu dididik sholat kan kita ajarkan wudhu dulu ya Pak ya. Wudhunya ngajarinnya Masya Allah setengah mampus. Namanya santri udah kolot. Susahnya minta ampun. Wudhu ada yang kakinya dulu, baru ke basuh rambut, cuci kaki, basuh rambut, cuci tangan, masuk ke musola, sembahyang, Allahu Akbar. Udahlah nggak ngapa-ngapalah, masuk aja masuk. Semua mau wudhu mau agak masuk aja. Sampai-sampai saya ngomong, ayo santri-santri, tahun zaman company pada masuk. Pokoknya sembahyang di sini, kentut kagak ngapa-ngapa, nggak ngapa-ngapa, nggak ngapa-ngapa. Lu mau kentut kek, mau sih kagak ngapa-ngapa. Wah, didengar sama MUI Pak, Kabupaten Subang. Saya diparan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya, kenapa? Ente kalau ngomong hati-hati. Kenapa emang? Lu katanya bilang kalau orang sembahyang kentut nggak ngapa-ngapa. Lah iya ngapa? Sini. Saya panggil, lihat ini, saya punya santri 36, nenek-nenek semua. Lihatin wudhunya. Ada yang kaki dulu, ada yang muka doang langsung masuk masjid, musola. Ya basuhnya begitu, buka hidung, habis basuh hidung, basuh kaki, cuci tangan, masuk. Wudhu bukan itu. Berwudu bukan? Bukan. Masuk masjid, dia sholat, sholatnya kentut yang agak batal, orang kagak ambil air wudu, ngapain lu? Iya ya udah, asal mau sholatnya bagus. Yang batal itu kalau dia ambil air wudu, yang nggak wudu mau kentut kek, batal nggak wudunya? Ya nggak batal sholatnya, dia nggak ambil wudu. Udah mau sholat aja ada alhamdulillah. Yang saya lucu Pak, saya punya kamar mandi 3, alhamdulillah pintunya pakai seng. Itu begitu nenek-nenek masuk udah komat, Allahu Akbar, ntar dulu tungguin gue mau kencing. Begitu nenek-nenek masuk tutup breng gitu, baru ngangkat begini, udah keluar kencing dia. Mana dia nonggeng, itu pintu sengnya kesembur Pak. Breng. Allahu Akbar. Ternyata ada juga nenek-nenek kencingnya kayak belangwir. Terus nih Siti Sarah itu adalah Siti yang taat, istri yang taat kepada suaminya, tidak pernah membantah kepada suaminya, nggak pernah ngelawan sama suaminya, dikasih duit berapa aja diterima. Kalau istri zaman sekarang, ya Allah pulang ngojek dikasih 5.000, abang terlaluan amat sih bang, emang anak lu kenyang diempanin 5.000 gitu. Siti Sarah adalah istri yang taat. Nabiullah Ibrahimnya seorang yang soleh, Khalilullah, istrinya juga solihah. Maka kalau cari istri jangan cuma lihat cakepnya doang, jangan cuma lihat kayanya doang. Kata Nabi yang terpenting lihat agamanya. Cari wanita yang punya agama. Jangan hanya lihat dia cantik, hanya lihat dia kaya, hanya lihat dia menawan. Maka kata Allah, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum.
seorang budak wanita yang hitam jelek lebih mulia daripada kau menikahi musyrik yang kafir walaupun dia cantik dan memikat hatimu, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi cari istri yang pertama agamanya dulu, lihat nasabnya, keturunannya, keturunan siapa. Dan kalau sudah begini, insya Allah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrah. Nabiullah Ibrahim soleh, Khalilullah, cintanya begitu hebat kepada Allah, punya anak pun, punya istri pun istrinya soleh. Nabi Ibrahim berangkat dari Ur. Ur itu di Palestina, Pak. Palestina itu tempatnya para nabi. Maka wajar kalau ada pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah Muhammad minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, karena dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah merupakan rute perjalanan kakek moyangnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihis dari Palestina. Makanya sampai saat ini Palestina negaranya tidak pernah damai, selalu diserang sama Israel. Israel mengklaim bahwa Palestina, Masjidil Aqsa, Yerusalem adalah tempat kakek moyang mereka. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah penyelamat mereka. Orang Yahudi. Di sana ada namanya Bethlehem. Bethlehem itu kalau kita orang Islam bilang namanya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Ada lagi di sana makamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana ada makamnya Siti Sarah alaihissalam. Di sana ada makamnya Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan bapak moyangnya orang Israel. Jadi mereka mengklaim itu Palestina dianggap sebagai negara dia, sehingga mereka menggempur Masjid Aqsa. Siapa yang masuk tembak langsung mati. Belum lama kejadian, karena di sana tempat yang luar biasa. Di sana ada sebuah batu. Batu, masih musim batu nggak sini? Udah nggak musim ya? Ada batu, karena batu itu barang surga, Pak. Jadi kalau bapak-bapak cinta sama batu, saya setuju. Karena batu itu barang surga, asal jangan berlebihan. Dia ngomong pakai batu gara-gara gue pakai batu cincin ini nih, jangankan perawan, nenek-nenek ngikut sama gue. Nah itu yang nggak boleh. Minal jannatil hinta hasal asy wal hajar. Ada 10 barang yang Allah turunkan dari surga, termasuk salah satunya adalah batu. Di Palestina ada yang disebut dengan batu Qubatus Sokhra. Batu Qubatus Sokhra itu adalah batu bergantung yang tidak nempel ke tanah, dia bergantung saja. Itu batu dulu ketika Rasulullah Muhammad akan Mi'raj naik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ditepak oleh malaikat Jibril, "Hei batu, lu jangan ikut-ikutan." Jadi sudah naik nggak mau turun, malu katanya. Itu batu dari surga, sehingga dari atas batu itu Allah turunkan tangga emas. Begitu naik satu tangga, Rasul langsung naik langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud di hadapan Allah. Begitu sujud di hadapan Allah, malaikat-malaikat tidak mampu untuk bertemu dengan Allah, hanya Rasulullah Muhammad yang mampu. Dan apa-apa yang ada di badan Rasulullah Muhammad yang mampu ikut bertemu dengan Allah. Orang yang ikut kepada Muhammad, orang yang membaca sholawat, orang yang mengikuti syariat Rasulullah Muhammad, orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad, maka dia akan bertemu dengan Allah. Amin. Jangankan kita manusia yang cinta kepada Muhammad, sandal bakyaknya Rasul naik ikut sampai ke atas, naik berhadapan dengan Allah. Jubahnya Rasul bertemu dengan Allah, sorbannya Rasul bertemu dengan Allah, padahal malaikat tidak mampu untuk makom sampai makom intaha bertemu dengan Allah Subhanahu. Tetapi sesuatu yang ikut dengan Rasul, ikut sandal yang tidak ada nilainya, nempel di badan Rasulullah Muhammad, ikut mulia. Amin, amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja, Siti Sarah berangkat sama istri, sama suaminya Nabiullah Ibrahim alaihis. Karena Nabiullah Ibrahim dapat perintah dari Allah. Apa perintah Allahnya? Ibrahim, berangkatlah kamu untuk mencari sebuah tanah yang tandus kering kerontang.
Nabi Ibrahim tidak ngomong, langsung ketika dapat perintah dari Allah, maka Nabiullah Ibrahim berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengar perintahmu ya Allah dan saya taat. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah. Begitu di dalam perjalanannya, Nabiullah Ibrahim ini adalah orang yang cinta kepada Allah, sehingga Nabiullah Ibrahim ngomong, ya Allah, saya ini adalah orang yang cinta kepadamu ya Allah, saya adalah membawa ajaranmu ya Allah, ajaran agama Hanif ya Allah, tapi saya belum punya anak keturunan ya Allah, siapa nanti yang meneruskan ajaranmu ini ya Allah? Maka Nabiullah Ibrahim tidak bosan-bosan dan dengan menangis berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim pengen punya keturunan, ya anak-anak yang soleh dan solehah. Berangkat dengan Siti Sarah, gak punya anak. Sampai di Mesir, singkatnya cerita, Nabiullah Ibrahim istrinya diculik. Nabi Ibrahim lagi sholat, Pak. Begitu sholat, Siti Sarahnya lagi bikin air buat nyediain Nabi Ibrahim. Udah jadi diminum dah susunya. Saya minum dulu Pak ya. Lagi nyediain air, Nabi Ibrahimnya gelar sejadah. Begitu gelar sejadah, Nabi Ibrahim sholat, Allahu Akbar. Sholatnya tidak seperti kita, tapi sholat. Begitu Nabi Ibrahim lagi sholat, istrinya cakep, Siti Sarah orangnya cantik luar biasa, Pak. Seperti malaikat, seperti bidadari, cantiknya luar biasa. Nabi Ibrahim lagi sholat, istrinya diculik sama kelompok prajuritnya Raja Ramses. Bisa dipimpin oleh orang-orang kafir. La yattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kalau kita sudah dipimpin sama orang kafir, keberkahan negara nggak ada. Kalau tadi dipimpin sama orang kafir, keberkahannya nggak ada. Maksiat merajalela, alkohol di mana-mana, betul? Insya Allah. Itu yang terjadi. Raja zalim, Raja Ramses pertama, diculiklah Siti Sarah, masuk ke dalam kerajaan. Begitu sampai di kerajaan, namanya raja Pak, zaman dulu asal lihat ada cewek cakep langsung diambil. Maka istrinya banyak. Itu Raja Pajajaran aja istrinya lebih dari 180. Istrinya 180. Bukan gilirnya, kapan pakai sempaknya dia, Bil. Boro-boro pakai sarung, pakai celana udah melorot bulu dah. 180, yang 4 aja bingung. Nabi Daud itu istrinya 1000. Nabi Sulaiman alaihissalam istrinya lebih dari 700 orang. Tapi Nabi Sulaiman satu malam mampu menggilir 700 orang. Tahu tuh minum jamunya di mana? Di Cirebon ya? Iya, orang Cirebon kuat-kuat soalnya. Kuat tahan malu, Pak. Lagi sholat, Siti Sarahnya diculik oleh kelompok Raja Ramses, dibawa ke depan raja. Begitu dibawa ke depan raja, raja ini nggak peduli istri siapa kek, anak siapa kek, mau bininya RT kek, bodo amat. Diambil itu, dimasukkan ke dalam kamar, mau ditelanjangin. Rajanya udah telanjang, pengen megang Siti Sarah. Begitu dia megang Siti Sarah, blok, jatuh, nggak kuat, nyetruk. Bangkut lagi, pegang lagi, jatuh lagi, bangun lagi, pegang lagi, jatuh lagi. Perempuan yang suci dijaga oleh Allah, ditutupi auratnya oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipertahankan martabatnya oleh Allah. Orang zaman sekarang perempuan, ya Allah, udah diobral kemana-mana. Naik motor depan saya pakai rok mini, dia nyeblak, di belakang saya bawa mobil. Ya Allah, itu stasiun apaan di belakang? Orang dulu pakai celana di atas pusat, sekarang Pak di bawah pantat. Dia naik motor nyeblak, kan terminalnya kelihatan, belahannya kagak dilihat, lumayan. Dilihat juga, alhamdulillah, rezeki itu mah. Begitu diculik, dipegang nggak mampu oleh Raja Ramses, sehingga Raja Ramses bangun, panggil itu prajuritnya, prajurit kesini loh. Kenapa Raja?
ini ente dapat nih perempuan di mana? Anu, ya Raja, pojok Kampung Duri. Kembalikan kepada suaminya. Dikembalikanlah itu Siti Sarah kepada Nabiullah Ibrahim, diberikan bekal uang dan diberikan seorang pembantu wanita yang namanya Siti Hajar. Dikasih Siti Hajar. Siti Hajar itu bukan pembantu, artinya Siti Hajar itu seorang tawanan dari kerajaan kecil yang dibantai habis-habisan oleh Raja Ramses. Anaknya diambil jadiin budak, diserahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam, dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Begitu dibawa, Nabiullah Ibrahim melanjutkan perjalanannya untuk menjalankan perintah Allah, mencari tanah yang tandus kering kerontang. Ini contoh seorang istri yang taat kepada suaminya. Kemana saja suaminya pergi, taat, ikut kepada suaminya. Iya, naam. Hanya itu kalimat yang dikatakan oleh istri yang solehah. Mudah-mudahan besok juga pengantinnya ini jadi istri yang solehah. Amin. Karena bapaknya juga namanya Mas Basuki ya. Mudah-mudahan juga orang yang soleh. Amin. Kalau pengen punya anak yang soleh, kasih namanya soleh. Tapi biasanya namanya soleh tukang mabok Pak. Biasanya di sono di Indramayu, ya Allah namanya Muhammad Soleh, tenggeng mulu kerjanya. Di sini begitu enggak? Enggak, di sini enggak. Ya Allah, itu namanya soleh, bukan orang soleh. Pengennya sih orang tuanya anak tuh jadi anak yang soleh ya Pak. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikembalikan Nabiullah Ibrahim di tengah, Siti Sarah sebelah kanan, Siti Hajar sebelah kiri. Doa lagi Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya pengen punya anak yang soleh dan soleha ya Allah, untuk meneruskan perjuangan agama ini ya Allah. Itu rupanya Siti Sarah dengerin Nabi Ibrahim pengen punya anak, panas kupingnya Pak. Sebab Siti Sarah adalah wanita cantik tapi mandul, sehingga Siti Sarah ngomong, Bang Ibrahim, Bang Ibrahim, iya Sarah, saya mah mandul Bang. Ada namanya Ibrahim di sini. Iya Bang Ibrahim, saya mah wanita yang mandul, saya tahu diri Bang. Ini contoh wanita yang soleh ini. Ini contoh. Saya wanita yang mandul Bang, saya tahu diri Bang. Abang doa siang malam pengen punya anak, sedangkan saya tidak bisa memberikan anak keturunan Bang. Ini contoh wanita soleh nih. Abang, saya ikhlas Abang. Itu ada wanita di sebelah Abang namanya Hajar. Sudah nikahkan saja engkau ya Bang. Nikah saja engkau dengan Hajar, siapa tahu engkau nikah dengan Hajar bisa punya anak keturunan. Ini contoh istri yang soleh ini. Contoh istri yang soleh ini. Kalau saya Bang gak bisa punya keturunan Bang, Abang pengen kawin lagi sono. Ini contoh istri yang soleh nih. Kadang-kadang kita kebalik Pak, kalau yang punya bini dua dikatain mulu tukang kawin lu. Kalau yang pacaran tiap malam tak dikatain. Ini contoh istri yang soleha Bang. Kalau memang saya tidak bisa memberikan keturunan kepada Abang, Abang pengen punya anak, sudah nikah saja dengan Hajar. Akhirnya Siti Hajar dinikah oleh Nabiullah Ibrahim alaihis. Siti Sarahnya ngambek, minta balik lagi ke Palestina. Kembalilah ke Palestina dengan Nabi Lut alaihissalam, karena Nabi Lut itu kakaknya Siti Sarah, masih saudara sepupunya, yang terus diperlihatkan oleh Allah negara Sadum di Jordania, yang nantinya itu lautnya dibalik oleh Allah, karena negara Sadum itu sukanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, homoseksual, disebut dengan sodomi, berasal dari kata negara Sadum. Tanggung dari jam segini ya, tanggung ya, dikit lagi soalnya belum pada makan ini. Kenapa Kiwil? Saya pernah ceramah di tempatnya Bang Kiwil Bang, diturunin saya Bang. Udah suruh turun katanya berisik udah. Terus sih bener nih, terus dikit lagi ya Pak ya. Siti Sarah dibawa, Siti Sarah dikembalikan dengan Nabi Lut, Siti Hajar dibawa oleh Nabiullah Ibrahim mencari tanah yang tandus kering kerontang. Menikah, punya anak Nabiullah Ismail alaihis salam. Punya anak Nabi Ismail kecil. Nabi Ismail kecil dengan Siti Hajar udah ketemu di situ. Ada sebuah lembah. Bakkah itu artinya lembah. Mekah itu berasal dari kata ba'lun bakun dalam ilmu nahwu sharaf. Bakkah itu lembah.
atau Bakkah itu tempat menangis. Tempat menangisnya siapa? Yang pertama para ulama menjelaskan Mekkah itu tempat menangisnya Nabi Adam alaihis ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka karena dibujuk rayu oleh setan, maka Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diturunkan oleh Allah, dipisahkan keberadaannya. Nabi Adam diturunkan di Mekkah Al-Mukarramah, Siti Hawa diturunkan di India. Maka orang India, Bangladesh cakep-cakep Pak. Orang India hidungnya mancung-mancung, matanya belok, ya Pak. Orang Cina matanya sipit-sipit, rambutnya lurus. Kalau kita hidung pesek, kulit hitam, ada yang matanya belok, ada yang sutur, ada yang jereng juga, macam-macam. Itu kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam menangis di sana karena diturunkan oleh Allah sambil berdoa. Itu ada batunya. Kalau kita buka sejarahnya dalam kitabnya Sejarah Pembangunan Mekkah, itu dulu ada batu yang meletakkan adalah malaikat Jibril. Itu batunya, di atasnya dulu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur sekarang diangkat di langit yang keempat, tempat para malaikat salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu malam tidak kurang dari 100 juta malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Siang dan malam pas masuk ke Baitul Ma'mur. Itu adanya tepat di atas Ka'bah. Maka kalau kita berangkat ke sana, amin, coba sholat di sana, pandang ke atas, bersih benar sampai atas. Karena di atas ada Baitul Ma'mur dan di atasnya itu tepat ada arsy-Nya Allah, kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada batunya Pak. Batunya sebesar punuk onta, nggak gede, paling segede itu. Batunya warna merah, warnanya merah. Tapi jangan coba-coba batu itu digoyang. Kalau batu itu digoyang, maka dunia goyang. Pusarnya dunia adanya di Mekkah. Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah lalu tawaf di sana sambil berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobatnya diterima oleh Allah, dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Dari sana mabit bi Muzdalifatin tsumma Mina. Maka orang yang haji pun ngikut kepada syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Mereka nginep di Mina. Kenapa? Mengingat Nabi Adam dengan Ibu Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah, di Gunung Perkasih Sayang, lalu turun ke Mina, nginep di sana berbulan madu, ngambil batu, besoknya lempar jumrah. Semua sejarah-sejarahnya berkaitan antara Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya dikit lagi Pak ya, itu jam 10. Nah, sampai di sana maka lahir Nabi Ibrahim menemukan ada gundukan batu. Ya Allah, apakah ini yang Engkau perintahkan? Di tengah padang pasir yang luas, panas, kering, kerontang, gak ada pohon, gak ada buah-buahan, gak ada air. Nabiullah Ibrahim dapat perintah, Ibrahim, tinggallah kamu di sana sama istrimu, tinggallah di dekat batu itu. Lalu Nabiullah Ibrahim ambil itu namanya satu batang tongkatnya, di atasnya dikasih pakaiannya, lalu tidur di situ. Begitu tidur dengan istri dan anaknya, Nabiullah Ibrahim dapat perintah dari Allah, Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sana berdua, kau pulang sana ke Palestina. Nabi Ibrahim menolak apa enggak? Menolak apa enggak? Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah, dapat ujian dari Allah, cuman perintah dan larangan. Ketika dapat perintah, Nabi Ibrahim tidak berani menolak. Ibrahim, tinggalkan istrimu Hajar dengan anakmu Ismail, pergi kau ke Palestina. Berangkatlah besok paginya Hajar. Ini contoh istri yang soleh, bapak anak suami yang soleh, istri yang solehah, anaknya juga anak yang soleh. Hajar, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kamu. Naik onta, Siti Hajar megang itu Nabi Ibrahim, jubahnya Nabi Ibrahim dipegang. Bang Ibrahim, abang tega ninggalin saya sendirian bang. Tinggalkan saya, engkau Ibrahim akan meninggalkan aku sendirian di tengah padang pasir yang tandus ini. Ibrahim, tega kau. Suamiku Ibrahim, dulu engkau pengen punya anak,
Sekarang udah punya anak-anak, kau akan tinggalkan di tengah padang pasir yang tandus ini Ibrahim. Nabi Ibrahim diam aja. Ini contoh bagi orang suami yang soleh. Kalau istrinya ngomel jangan diladenin, diam aja, diam. Bila perlu tinggal tidur. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Ibrahim kalau istrimu berkata apapun, diam, diam dan diam. Lalu istrinya Ibrahim, tega amat sih, wahai bapaknya Ismail, tega amat, engkau akan meninggalkan aku berdua di tempat yang padang tandus ini, tempat yang kalau siang panasnya bukan main, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Engkau tega Ibrahim. Ibrahim diam aja di atas onta. Lalu istrinya Siti Hajar ngomong, Abang Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku berdua ini di tempat yang asing ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala, iya, ini perintah Allah. Ya sudah Bang Ibrahim, kalau memang ini adalah perintah Allah, ayo pergi, pergi, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Allah. Pergilah Nabi Allah Ibrahim. Begitu pergi, di belakang bukit Nabiullah Ibrahim sambil menangis berbalik ngintip anak sama istrinya. Siapa yang tega? Suami meninggalkan istrinya di tengah padang pasir yang tandus kering kerontang dengan anak semata wayang yang diinginkan bertahun-tahun. Lalu Nabiullah Ibrahim berdoa di belakang bukit sambil menangis, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitik muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku, mendaruh sebagian keluargaku di tanah yang tandus kering kerontang ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati orang kampung Duri ini semua, ya Allah, amin. Jadikan hati hadirin ini semua, ya Allah, amin. Tahwi ilaihim, cinta untuk bisa berangkat ke tanah sucimu, ya Allah. Cinta untuk bisa berangkat ke tanah sucimu, ya Allah. Sampaikanlah kami untuk bisa berangkat ke tanah sucimu, ya Allah. Ballighnal Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati kita semua, ya Allah, hati kaum muslimin muslimat yang hadir ini, ya Allah, agar tersentuh untuk bisa berangkat dengan izinmu ke tanah sucimu, amin ya rabbal. Doanya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Besoknya airnya udah habis, makanannya udah habis. Maka Siti Hajar bingung. Ismail kecil nangis di tengah-tengah padang pasir yang tandus, panasnya bukan main, Pak. Sekarang saja di Mekah sudah 45 derajat kalau panas. Kalau dingin bukan main. Ditinggalkan berdua doang. Kalau digigit kecoa gimana tuh orang? Binatang buasnya banyak, banyak binatang di pasir, kadal, ular segala macam. Tapi Siti Hajar ngomong, Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, silakan pergi Ibrahim. Saya yakin kalau ini memang perintah Allah, Allah pasti akan menjaga saya. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya hidup di sini. Tinggallah dia berdua, nangis tuh Siti Sarah, anaknya nangis karena air teteknya udah nggak keluar air. Kalau orang kampung Duri teteknya udah nggak keluar air, disepin babanya. Anaknya nggak bisa nete, disep babanya habis. Berangkatlah Siti Hajar lari ke Gunung Sofa. Dari Bukit Sofa lari ke Marwah, dari Marwah lari Sofa, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Jadi perintah rukun syai, namanya inna Sofa wal Marwata min syairillah. Perintah haji, perintah sa'i, perintah tawaf ini melihat dari perjalanan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, yang mana Nabi Ibrahim dan keluarganya diturunkan syariatnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita lewat para ulama, lewat para habaib, lewat para ustaz, sehingga kita bisa ngerti dan cinta kepada Allah subhanahu. Jadi sa'i, lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya. Lalu udah sampai Marwah, Siti Sarah sudah putus harapan. Ini enggak dapat air, mati saya ini, mati. Siti Sarah ngomong, mati saya ini. Ya Allah, tunjukkan kebesaranmu ya Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia. Itu injak di kaki Ismail, diinjak oleh malaikat Jibril, bas, dipancarkan mata air yang memancar. Lalu Siti Sarah lari dari Bukit Marwah sambil mengumpulkan itu air dengan menyebutnya Zam.
Zam berkumpul disebut dengan air Zam-Zam. Lama-lama orang pada datang numpang minum, ada yang numpang makan, lama-lama jadi makin rame. Nabi Ibrahim datang lagi, subhanallah. Sudah jadi negara yang luar biasa, sampai saat ini negara yang aman, makmur, sentosa, sejahtera, rezekinya dari mana-mana karena doanya Nabiullah Ibrahim alaihis. Maka bagi calon pengantin dan keluarga bapak ibunya, contoh orang-orang yang soleh, contoh orang-orang yang soleh dan solehah, para nabi, para ulama, para kiai dicontoh di dalam kehidupan kita. Maka orang yang kita contoh pun insya Allah kita yang mencontohnya pun akan ikut mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan besok acaranya lancar, amin, tidak ada halangan dan terlaksana dengan baik. Akhirnya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma thabbit imanana wa islamana warzuqna al istiqamata fil ibadah wal ulum nafi'ah ya Allah, wal ulum nafi'ah ya Allah, wal arzaqal mubarakah ya Allah, wal auladas salihah, wal auladas salihah, wal auladas salihah ya Allah, wal a'mar tawila fi ta'atika ya Allah, wal husnul khatimah. Allahumma syafatil anbiya wa bi karamatil awliya wa bi barakatil ulama iqdi hawaina min hawaiji dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna wa iyyahum hajjam mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma ballighna al-Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna al-Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran bisihhatin wa afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hada baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.